Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali ya materi kita untuk pertemuan ini. Kita akan belajar menggunakan SSH server. Ya. Jadi salah satu penggunaan SSH itu dia untuk meremot komputer. Biasanya server itu ada di misalnya cloud ya, atau mungkin kita buat server di suatu tempat, katakanlah di Makassar misalnya. Terus di cloud juga tadi saya sebutkan, jadi tinggal pakai saja, kita tinggal sewa dan seterusnya. Cuma pada kenyataannya kan kita tidak mungkin ada di server tersebut. Ya, misalnya saya buat server di Makassar, katakanlah saya simpan di Todopuli misalnya, ya. Ada rumah disewa, dipasang server di situ, sewa IP public. Intinya sudah ada server, cuma kan tidak mungkin kita selalu ada di Todopuli misalnya. Bisa jadi kita ada di daerah lain, misalnya kita ada di Maros, ada di Parepare. Sementara mungkin kadang kita mau setting, ya, di server kita mau setting aplikasi atau mau ya setting konfigurasi jaringan lah, atau konfigurasi networknya, atau konfigurasi bandwidthnya misalnya, dan seterusnya terkait dengan server. Nah, padahal ya kita hanya ada di Parepare, servernya ada di Makassar. Maka solusinya adalah dengan cara namanya di remote, ya. Namanya di remote. Kita remote, saya buat ilustrasinya. Misalnya ini server ya. Pangkalnya komputer server. Komputer server. Server. Saya perbesar dulu. Ini komputer server. Nah, Linux kita maksudnya. Kemudian ini laptop kita, ya, laptop kita. Anggaplah Windows. Ya, laptop kita. Ini laptop kita ya. Ini laptop kita. Ininya ada di Makassar. Kemudian ininya ada di Parepare. Nah, supaya bisa kita akses ini, ya kita bisa remote. Nah, salah satu cara untuk meremote itu dengan menginstal yang namanya Open SSH ya. Open SSH. Jadi, kita install di sini ya. Namanya Open SSH. Open SSH. Saya buat dulu. Jadi install namanya Open SSH server ya. Nah, saya install di sini ya. Saya pasangkan di sini. Jadi ini paket, ini aplikasi. Nah, jadi untuk meremote kita install OpenSSH. Nah, untuk mengakses ada pasangannya. Ya, misalnya SSH client. Kalau di Windows ada namanya PuTTY ya, ada namanya PuTTY. Kalau mau lihat modelnya, ini Anda install. Saya tidak tahu ada tidak versi portable-nya. Nanti Anda cari sendirilah. Yang jelasnya Anda bisa cari nanti. Saya tidak perlihatkan cara installnya, tapi saya perlihatkan cara aksesnya saja. Kita cari ini. Anda jadi kita install PuTTY namanya ya. Install namanya PuTTY. PuTTY. Jadi di sini Open SSH di Linux, terus kita install PuTTY. Nah, terus kemarin kan ya, anggaplah Anda punya IP di server kemarin 108.133. Ini IP
ini IP Windows kemarin deh, IP Windows. Saya perbesar dulu ya, terlalu. Ini kemarin IP Windows ya, Anda buat IP Windows itu di sini. IP Windows itu di sini. Mana hilang? Sini. Sini kemarin ya. IP Windows 192 168 137.1. Nah, intinya kalau mau connect salah satu syaratnya ya Linux kita harus satu kelas dengan ini ya. Jadi nanti Anda set IP-nya ini kan 192.168.137.1. Anda set IP di sini. IP-nya Linux itu di sini ya. 37.xx itu sesuai dengan NIM-nya Anda. Sesuai dengan NIM-nya. Kalau ada yang berubah ke 281.10 ganti saja menjadi 137. Salah ini. Salah. Pas sekali nih. 137.1 ini 137.xx. Nah, kalau saya ini untuk cek IP kemarin ada yang pakai ifconfig bisa kelihatan IP-nya. 192.168.137.78. Kalau gagal ifconfig bisa pakai IP add atau address show IP add show. Kelihatan juga IP-nya ya. IP-nya. Silahkan cari di sini nanti. Pakai perintah ini kalau gagal pakai perintah ini bisa pakai perintah ini. Jangan lagi tanya Pak ifconfig-nya tidak jalan. Makanya lihat video baik-baik sebelum mengerjakan. Ini hasil IP-nya. Ya, ini kalau ini IP-nya. Silakan Anda pilih lah. Ini untuk troubleshooting, ya. Troubleshooting kalau ada kesalahan cek dulu di sini. Kemudian karena Anda ingat kalau saya kasih IP tadi berapa itu 78 gitu kan. Kalau Anda sesuai NIM ya 2 digit NIM 78. Oke. Ini dia. Jadi install OpenSSH, kemudian kita remote-nya dari Windows bisa pakai PuTTY. Sebenarnya banyak, ada beberapa tool ya, tool lain ya. Tapi untuk sementara kita pakai PuTTY. Jadi PuTTY ya. Seperti server saya sewa bukan sewa server sih. Saya ada paket hosting dan dia punya fitur untuk remote ya. Fitur untuk remote. Ini dia. Ini di internet ini. Kalau saya bisa login ini berhasil. Ini bisa. Ini di internet ya. Passwordnya gagal. Ini gak berhasil ini. Ini saya pakai PuTTY seperti ini kalau lolos dia ya. Kalau lolos. Jadi sekarang servernya ada di internet. Ya, servernya ada di internet ini. Artinya saya remote ini maksudnya. Jadi kebetulan ini paket hosting dengan domain. Cuma dia bagusnya menyediakan layanan SSH ya. Layanan SSH. Nah, kalau ini sudah server betulan ini ya. Jadi kalau saya ketik ls itu kelihatan data-data saya. Ini di internet. Kalau Anda bisa manage server itu menggunakan SSH.